Oh, Allahu Akbar. Bang Marwan nih. Allahu Akbar. Bang Zia, oh Bang Muhammad Zia ini. Aku pikir Bang Muhammad Singapura. Temanku, Masya Allah. Bang Muhammad, syukran. Masya Allah. Baik. Jadi Ustaz Dery. Yes. Hah? Beliau orang Pakistan. Gimana Bang? Bang Muhammad Zia. Oh Muhammad Zia. Masya Allah. Allah sewatai makhluk sekusni. Pakistan. Allahu Akbar. Wah, Ustaz Jerry ajak Bang Juma nyanyi sekali-sekali. Bikin itu video Bang Juma, suaranya bagus tuh. Iya, Bang. Lebih bagus kalau diam tapi. Iya, ada bakat terpendam. Iya, Bang Juma itu ngajinya Masya Allah banget. Alah, bisa aja ini. Ya, tapi mungkin lebih baik dipendam saja. Semenjak kenal saya, jadi suaranya Mau diberikan kuaci. kepedean. Bang, gimana nih Tapi Bang? Bang Denny, aku berharapnya itu ya Bang, Ustadz Denny, RRI, saya tuh kan belajar tentang Islam itu ngelihatnya itu dulu Ustadz Abdul Somad, di mana Ini mengetahui itu tentang itu siapa itu? Yonatan, Evangelius Yonatan. Nandar, Ustadz Nandar. Ganti ID orang terus ini. Akun baru Ustadz Jia di report Nandar. Dua Tumbang. Assalamualaikum Ustadz Jia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu brother. pantesan gak dapet jatah, ragu mengapa. Ini kita ke Aldo lagi ya. Entar dulu udah beres belum? Belum, ini aku ngarap Ustadz Dery, saya berharap itu bisa ketemu sama Ustadz Abdul Somad karena saya tuh ngefans, saya tuh mau ngucapin terima kasih karena menguatkan saya Islam itu melihat Abdul Somad, karena dulu kan dibilang tuh kamu tuh lihat aja tuh Abdul Somad. Nah saya tengok tuh di YouTube, oh ternyata ini itu yang membuat saya kuat dalam menjalankan Islam ini, istiqomah saya semakin kuat dan saya itu sampai ngefansnya sama beliau, saya sampai bercita-cita ingin menjadikan anak saya menjadi seorang ulama seperti Abdul Somad, di mana beliau itu sangat tegas ini ya, kalau menyampaikan dakwanya itu sangat tegas. Nah, saya itu yang saya pengen ya Allah, saya berharap anak saya menjadi seorang ulama dan saya akan buktikan kepada semua orang yang menghina saya karena katanya saya pengkhianat, dan saya akan membuktikan kepada keluarga inilah hasil dari kemualafan saya mualaf, saya bertahan di Islam, ini hasilnya yaitu menjadikan anak saya menjadi seorang ulama. Begitu Ustadz Jerry, makanya Ustadz saya berharap banget bisa ketemu Ustadz Abdul Somad, ingin menyampaikan harapan saya, ingin menyampaikan betapa kagumnya saya dengan beliau. Begitu Ustadz Jerry. Ya, gampang saja jumpa Ustadz Abdul Somad, datang ke Pekanbaru, hadir di majelis beliau. Insya Allah Allah mudahkan jumpa dengan beliau. Amin. Ya, beliau orang baik, Masya Allah. Dia juga sering ke Batam kan? Iya, sering. Tapi nggak bisa ketemu langsung karena kan banyak ini ya sering. Dan kalau di sini yang tegas itu dalam menyampaikan itu Bang Juma. Makanya saya di luar ini saya ngefansnya ke Abdul Somad, di sini saya ngefansnya ke Bang Juma. Karena Bang Juma itu tahu sendiri kan, kalau berdakwanya itu tegas, itu yang sangat-sangat diharapkan orang tuh ketegasannya itu kan tuh. Nanti kirim nomor rekeningnya ya. Betul Bukan pula ngirimin kuaci ya, kata Bang. Ustaz Dery, betul kata dia. Bukan ngirimin kuaci ya Bang. Kuaci. Ya Allah, ya Allah. Kuaci. Maaf, ini yang dihadir di sini itu semua muslim apa gimana ya? Ada yang non muslim siapa aja nih? Aldo sendirian. Ya karena dia tukang baptis. Tapi dalam hayalan. Ini Ustadz udah pada apa ya? Udah pada tersadarkan. Tadi kan yang naik tuh berapa tuh? 5, 6 tuh. Sama guru udah dilahap sendiri. Ya Allah, hidayah ya Allah. Amin. Ya Allah, amin. Semoga Allah semua selamatkan kita dunia dan akhirat ya. Amin Allahumma amin. Allah bahagiakan kita semua. Yang nonton 3.200 mata memandang, Allah muliakan, Allah berkahi rezekinya, Allah angkat penyakitnya, Allah bebaskan utang-utangnya. Yang jomblo Allah berikan jodoh yang terbaik. Tahu Ustaz Dery aku punya utang. Ya, yang sudah punya anak-anak jadi anak yang soleh dan soleha, alim-alim, ada hidayah dan hafizah. Ya, semoga Allah beri keberkahan jumpa Rasulullah SAW nanti di Amin ya Allah. Amin ya Rob.
Amin. Ustazia supaya enggak silen guys. Jadi orang baik ya, jadi orang baik semua ya, jadi orang baik. Jazakan bakal jami'an. Semua ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kaulan terbaik adalah dakwah ila Allah. Satu orang saja yang dapat hidayah asbab kita itu lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Maka berdakwah dengan mahabbah, dengan cinta. Ya insya Allah ambil hatinya, nanti Allah bagi insya Allah hidayah. Amin semua ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Amin. Bang Aldo juga saya doakan jadi orang kaya ya, jadi orang kaya yang dermawan. Amin. Ya baik. Ayo Dok. Ya silakan Ustaz. Gimana Aldo nih? Bang Nah Aldo? itu Ustaz, aku pengen tahu ini, maksudnya menolak dengan darah Yesus tuh gimana itu aplikasinya? Tolong Ya, pakai dijelaskan, anggur. Bang Aldo. Kasih. Aplikasinya Karena Yesus itu pernah mengumpamakan darahnya itu anggur. Inilah darahku, inilah dagingku yang ditunjukkan anggur. Jadi nolak darah Yesus pakai anggur. Nah apakah seperti itu Dok? Enggak gitu, Bu. Gak gitu juga. Bukan seperti itu. Kan ketika Aldo perjamuan ini. terakhir itu, coba Anda lihat, ketika perjamuan terakhir kan, Yesus berkata apa? Inilah darahku, inilah dagingku. Yang ditunjukkan Yesus darah apa anggur? Bang Aldo. Dia kan berkata begitu, sampaikan bahwa dia segera mati, makanya dia Suaranya jelek memberikan banget tuh. inilah darahku, kan gitu. Ya itu sesuai pemikiran aku atau tafsiran aku sendiri. Iya, itu Mungkin kan di situ tafsiran yang lain. diibaratkan anggur tuh. Betul nggak? Ya kan gimana? Itu kan diibaratkan anggur itu disimbolkan anggur itu ketika Yesus berkata inilah darahku, ini dagingku. Darah itu adalah anggur, Iya, daging adalah roti. iya. Nah iya, berarti nolak. Kamu kan ditolak dengan darah Yesus, berarti dengan anggur dong. Ya itu kan darah yang suci, jadi Terus harus suaranya ditolak dengan suaranya nggak jelas. terus. Kata amin. Bang Aldo, aku serang dengan doa setiap malam. Aku doakan Bang Aldo, Allah beri hidayah. Amin. Bang Aldo jadi ulama dalam Islam, jadi orang baik, Amin. insya Allah. Tak dari untuk Doakan Pak Ustadz Weru bisa tobat dan bisa dibaptis. Haleluya. Ustaz sobat mau dibaptis. Brother Eldo, orang Muslim. Teman-teman, ada 3.300 mata memandang, kalian saksi nyata siapa yang doanya diterima Allah Ta'ala. 3.000 Ustaz, 3.000. Brother Amin, Eldo, kami saksi Ustaz, kami saksi. Amin. brother Aldo, aku follow ya, nanti kita japri-japrian ya. Siap. Tuh, aku follow Aldo. tuh. Brother Eldo, dengar saya. Orang Muslim baptize atau baptis setiap hari 5 kali, brother. Namanya itu wadu. Setiap hari 5 kali. Baptize, brother. Nama Tuhan. Mengerti kau? Jangan cerita. Kamu baptize orang Muslim. Orang Muslim baptize setiap hari, brother. Sebelum salat. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Hampir. Kita perang doa insya Allah ya. Doa itu senjata yang paling dahsyat. Insya Allah kita nggak mungkin bisa ngomong setiap hari seperti ini kan, tapi kita bisa mendoakan orang setiap hari. Insya Allah setiap malam, tahajud malam aku sebut nama Bang Aldo. Ya Allah, berilah abangku Bang Aldo hidayahmu ya Allah. Jadikan dia seorang muslim yang baik ya Allah. Dia orang baik ya Allah. Ustadz yang percaya itu Tuhan. Dan Bapak Abang doakan juga, Ustadz. terserah Bang. Silakan Bang, doakan saya juga. amin. Ada amin di bawah. Amin dah. Ada amin di bawah. Nah, teman-teman ya, siapa saja yang pernah mengucapkan kalimat itu sekali saja seumur hidupnya, insya Allah Allah akan masukkan dia ke surga. Gimana Bang Tuma? Udah mulai
terguncang iman gimana udah mau untuk dibaptis. Coba antum ucapin dulu bang, habis itu antum login lagi nggak apa-apa, login dulu aja. Soalnya gagal terus mau itu mas. Asyhadu. Allah. Aduh bahaya. Panas bang Aldo, panas. dia udah bilang aduh bahaya katanya. Ya Allah, hidayah umat, ya Allah bercurah-curah. Teman-teman doakan Bang Aldo ya. Semua yang hari ini menonton, doakan Bang Aldo. Semoga Allah beri hidayah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Aku udah follow itu Bang Aldo. Bang Aldo aku udah follow back ya. Nanti aku setiap sebut aku tausiah di ini. Antum dengar aja. Dengar tiap hari. Insya Allah mudah-mudahan antum jadi orang ke-42 syahadat di roomku. Masya Allah. Mudah-mudahan Apa bang? Mudah-mudahan apa bang? bagus sama aku orang pertama. Aldo. Ustaz Terry orang pertama mau dia baptis katanya. belum dapat ya. Selama misi misionaris belum ada sama sekali dok. Kasihan sekali dok. Ya, belum ada nih. Abang Zuma. Siap bang. Ana pernah masuk jalan kaki dakwah ke pedalaman di Luwu. Itu Ana satu waktu syahadatkan 170 orang bang. Ada video. Daerah mana itu bang? Di Luwu, di Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah, Masya Allah. Ya. Ya, Tahun ya, 2011 Ana juga kurus pedalaman Papua 4 bulan. Itu banyak banget yang mensyahadat, banyak banget orang-orang yang tidak punya agama sebelumnya. Jadi yang di Luwu pun orang-orang yang tidak punya agama, ini animisme bang. Mereka orang-orang di dalam hutan. Jadi kita masuk, kita bawa ke bupati, bupatinya non muslim, bupati Kristen. Cuma bupatinya yang saksikan kami syahadatkan dia waktu itu, dan kita bawa dokter untuk sunatin mereka semua. Allahu Akbar, Masya Jadi Allah. kalau kita bergerak untuk dakwah ini kan kendaraan nabi-nabi menuju Allah. Jadi nggak semua orang Allah beri kepahaman yufaqihu fiddin dalam perkara agama ini, dan tidak semua orang Allah beri kepahaman tentang pentingnya dakwah. Dakwah ini kan arti mengajak bang, bukan mengajar. Mengajak dengan penuh cinta, kasih sayang. Jadi bukan berarti kita memaksa, tidak ya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak satu orang masuk Islam, kemudian dia katakan, ya Umar, aku sudah punya agama. Maka di depan orang itu Sayyidina Umar mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, saksikan ya Allah, Umar sudah mengajak dia masuk Islam, dia tidak mau. Jadi tugas kita hanya mengajak saja. Tugasnya cuma mengajak Bang Aldo. Kalau Bang Aldo nggak mau, nanti di akhirat saya bisa jawab. Allah tanya, aku sudah pernah ajak Aldo, dia nggak mau, ya Allah, selesai. Gitu. Masya Allah. Jadi kita ajak aja dengan penuh, mengajak karena sayang, karena cinta, bukan karena apa-apa, nggak ada masalah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ya, kita sampaikan fadilah. Itu kalimat syahadat yang saya ucapkan bolak-balik tadi, Bang Aldo, akan hapuskan dosa beratus tahun. Ya. Seperti bayi baru lahir lagi. Login namanya. Mulai dari Asyhadu. Allah. Berpuasa. Ayo Bang, Masya Allah. Ayo Bang Aldo. Yes, berkuasa. Jangan Bang Aldo udah mulai mikir-mikir kayaknya, udah mulai ragu deh, Tak gitu lah. Mesti tetap kuat iman. Belum terguncang. Harus mencari orang untuk bisa bertobat. Aduh. Bang Aldo, minta maaf Bang Aldo ya. Aku tuh ngajak-ngajak nih, serius loh, bukan bercanda loh. Aku ngajak-ngajak ini serius, bukan bercanda. Sekarang Bang Aldo tuh udah mikir dalam hati, dia ngikut juga dari tadi deh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu password to enter heaven. Itu password. Siapa saya pernah ucapkan kalimat itu, pasti masuk surga. Pasti. Berapa persen? 1000%. Ya, mungkin disiksa dulu kalau dia banyak dosa ya, tapi endingnya in the end Allah akan angkat, masukkan, muliakan nanti selama-lamanya di sana. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang nggak ngerti Ustaz Zuma, banyak orang yang tidak mengenal Allah dan banyak orang yang tidak mengenal dunia, itu masalahnya. Kalau orang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Kalau dia mengenal dunia, dia tak mungkin mencintai dunia. Karena dunia ini tempat ujian, panggung sandiwara. Ya, dunia ini dalam panah Allah Subhanahu wa taala itu seperti sampah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak orang-orang beriman Allah tak bagi dunia. Kenapa? Allah sayang. Ya, kayak orang kita sayang datang ke rumah kita minta sampah, pasti kita nggak bagi kan?
Kenapa kamu minta sampah? Masuk ke rumah aja, aku siapkan yang lebih baik dari sampah. Nah, Masya Allah. orang-orang beriman itu disusahkan hidupnya sampai di dunia ini bukan karena Allah tak sayang sama dia, karena Allah sayang. Allah tidak ingin melihat kita itu mengejar-ngejar sampah itu. Nah, jadi dunia itu di tangan saja, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ma fi qalbi ghairullah, di hati orang beriman itu hanya Allah Ta'ala saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua yang hadir ya, tolong ya, semua tolong kalian ucapkan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini tauhid nih. Ini kalimat sederhana, ini adalah kalimat tauhid. Hakikat daripada la ilaha illallah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba tulis di kolom komentar ya semuanya. Non muslim, yang non muslim. Ya, kan orang non muslim, orang Kristen Tuhan juga Allah kan. Cuma lafaz saja yang berbeda. Coba, apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah berkuasa merubah bentuk dan sifat benda. Allah berkuasa merubah bentuk tanpa merubah sifatnya. Allah berkuasa merubah sifat tanpa merubah bentuknya. Pernah ditulis di Alkitab juga bagaimana Allah merubah sifat api yang membakar menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah pernah merubah sifat Nabi Musa dari kayu menjadi ular, sifat manfaat menjadi mudarat. Dan pedangnya Ukasyah dari pelepah kurma berubah jadi pedang yang berkilauan. Nah, ini kekuasaan Allah. Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau harus mengecilkan untanya. Jadi hadirin sekalian, suatu ketika ini dalam satu riwayat Israiliyat ya, itu iblis laknatullah alaih bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kata orang Nasrani Yesus, wahai Isa, betulkah kamu yakin Allah menghidupkan dan mematikan? Betul. Kalau begitu kau naik ke puncak gunung, kau loncat ke dalam kawahnya, coba masuk ke dalamnya. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, siapa yang berhak menguji? Allah yang menguji aku, apa aku yang menguji Allah? Itu hebat cerdasnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke kobaran api bukan loncat sendiri. Nah, Nabi dan iman yakin ini bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. La natrukal asbab, walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Nah, jadi dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Allah is the one and only, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya om, tidak punya tante, tidak punya kakak, tidak punya adik. Allah no partner. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah satu. Nah, Allahus samad. Allah tempat bergantung, tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kenalilah Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Sibukkan diri dengan Allah. Orang yang sibuk dengan anak istri akan mengenal sifat anak istrinya. Orang yang sibuk dengan ternaknya akan mengenal sifat ternaknya. Begitu juga orang yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengenal sifat-sifat Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai kita mati, dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Begitu bang, siapa saja yang mati kata Rasulullah, dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Nah, maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak-banyak menyebut kebesaran Allah. Jumpa pedagang, ingatkan pedagang. Yang memberi kamu rezeki adalah Allah, bukan perdaganganmu. Jumpa petani, ingatkan para petani. Wahai para petani, yang memberi kamu buah adalah Allah. Buah bukan datang dari ranting. Ranting bukan datang dari dahan. Dahan bukan datang dari batang. Batang bukan datang dari akar. Akar bukan datang dari tanah. Tapi akar datang dari Allah. Batang datang dari Allah. Dahan datang dari Allah. Ranting datang dari Allah. Dan buah pun datang dari Allah. Nanti di surga ada pohon akarnya di atas, bukan di bawah. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari khazanah Allah. Nanti di surga ada sungai susu, tak ada sapinya. Ada sungai madu, tak ada lebahnya. Nah, maka hadirin sekalian, Allahumma kata Nabi, Allahumma aku pastikan la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya.
Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Nah, maka sahabat sekalian, jangan salah. Umur kita singkat 60-70 tahun. Gunakan umur yang singkat untuk belajar mengenal Allah, untuk mencari kebenaran. Jadilah orang Islam yang belajar, bukan karena ayah ibu kalian Islam, kalian Islam. Jadilah orang Kristen, kalian belajar dengan agama kalian, bukan karena keturunan. Nah, belajar. Agama itu tidak bisa diwariskan. Hari ini banyak orang tidak mengerti agama mereka sendiri. Dia ikut-ikutan saja. Nah, maka belajarlah. Agama Islam hanya untuk orang berakal saja. Oke? Untuk orang berfikir. Maka berkali-kali Allah tanya dalam Al-Quran, apakah kalian tidak berfikir? Apa kalian tidak berakal? Nah, maka teman-teman sekalian ya, inilah kebenaran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan nabi-nabi, menghantarkan kitab-kitab suci. Ya, menghantar suci untuk apa hadirin sekalian? Untuk menunjukkan kita jalan pulang. Nah, semua pasti rindu kepada Allah. Kalau kita tanya hati kita semua, pasti hati kita akan menjawab kita rindu kepada Allah. Kalau kita tanya nafsu ingin hidup selama-lamanya di dunia. Tapi hati manusia semua rindu kepada Allah. Nah, cuman kita sibuk oleh dunia. Allah. Ya, hari-hari dunia. Bangun pagi fikir dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari bicara dunia, malam hari tidur mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Allah Akbar. Apa yang kita bawa? Nothing. Kita tidak bawa apa-apa. Hah? Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu hadirin sekalian, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan seluruh makhluk dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan surga, neraka, malaikat, jin, semua makhluk